tugas membawa risalah, tapi tugas mendidik juga. Ya, saya langsung lompat ke Nabi Muhammad SAW di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151 misalnya sampai ke 152. Di 151 itu tentang tugasnya, yang 5 itu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru 152-nya kedekatan kita dengan Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah tegaskan Nabi itu pendidik. Ya, seorang Nabi itu pendidik. Nah, dari mana beliau mendidik? Ini sumbernya. Dari petunjuk Allah langsung. Sampai ke semuanya yang disebut dengan adab itu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku dan menyempurnakan pengajaran itu untuk diteruskan kepada umatnya. Jadi penting disadari bahwa Nabi seorang pendidik. Yang diajarkan apa? Semua pedoman kehidupan yang Islami yang membawa ketundukan, kepatuhan, ketaatan, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan. Maka sifat pendidikan yang didapatkan dari para Nabi disebut pendidikan Islami. Nah, apa yang dibangun dari sini? Keyakinan kepada Tuhan yang kuat, yang kokoh. Supaya dengan keyakinan kokoh ini muncul kepatuhan. Dari patuh mau mengamalkan. Dari mengamalkan muncul kesuksesan. Begitu runtutannya. Nah, kepatuhan yang dalam tanpa keraguan disebut dengan keimanan. Kepatuhan untuk menunaikan apa yang diimani disebut dengan ketakwaan. Makanya kalau kita bicara iman, itu keyakinan tanpa ragu. Bicara takwa, penunaian, pembuktian dari keimanan untuk menunaikan amal soleh sesuai dengan perintah dari Allah sebagai tanda kepatuhan. Makanya kalau ada iman, setelah itu kemudian ingin takwa, pasti ada amal sebagai bukti keimanan, gambaran dari kepatuhan. Contoh, kemarin kita puasa kan, dibuka dengan iman dulu, amal, baru takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Ya, bagaimana cara membuktikan keimanan? Kutiba alaikumusiyam, puasa. Harus patuh untuk menunaikan puasa. Kalau nggak patuh, nggak beriman kan? Makanya ketika saya beriman, saya tunjukkan dengan puasa. Saya patuh kepada Tuhan, pada Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, baru dapat apa? Taqwa la'allakum tattaqun. Nah, jadi kalau orang sudah beriman, yakin tanpa ragu, tunjukkan itu dengan patuh, taat, ini silmi ini, patuh, taat, kuat, baru muncul hasil dari situ. Apa hasilnya? Ya, diberikan pengetahuan untuk membimbing bagian tubuh kita untuk bersikap, macam muncullah karakter kinerja. Sikap-sikap dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibimbing bagaimana mata memandang, ya, bagaimana telinga mendengar, lisan bicara, sampai ke ujung kaki. Sampai nanti bentuk-bentuk pekerjaan ini disesuaikan dengan hajatnya. Dibawa ke dunia pengetahuan, belajar. Bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki, belajar dengan benar. Dibawa ke rumah tangga, jadi apa? Jadi anak, jadi suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek. Maka ujung kepala sampai ujung kaki dididik. Jadi ilmunya dikerjakan. Nah, hasil bentukan perilaku dari nilai-nilai tadi disebut dengan akhlak namanya. Maka ketemulah di situ iman, ya, plus takwa, plus akhlak. Gitu. Bersyukurnya kita, ya, nggak pernah ada pertentangan dari nilai-nilai agama, keislaman, apalagi pendidikan Islami, dengan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan. Karena tujuan pendidikan, ya, yang diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia pun itu membentuk karakteristik iman, takwa, dan akhlak. Gitu. Coba teman-teman lihat ya. Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Diakses sekarang. Googling ya, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020 tahun 2003, nomor 20 tahun 2003. Coba lihat. Ya, coba klik sekarang, klik Google, cari Google. Undang-Undang Sisdiknas. Ya, nomor 20 tahun 2003. Klik. Kemudian buka pasal menimbang. Coba. Saya sudah riset nih, insya Allah saya sudah riset. Buka pasal menimbang, lihat poin B. A, B. Begitu masuk B. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan. Perhatikan. Yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Serta akhlak mulia. Iman ada, akhlak ada, takwa ada. Tuh. Jadi nggak pernah bertentangan. Jadi pendidikan Islami itu tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan kurikulum-kurikulum pendidikan, ya, yang secara konseptual diterapkan kemudian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena value-nya sama, nilai yang dihasilkan sama. Ya. Dan negara ini bukan negara agama, tapi spirit kebangsaan dan kenegaraannya dibangun dengan nilai-nilai agama. Jadi nggak bisa dilepaskan. Di dasar pertamanya aja ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila kan? Ya, coba. Pancasila itu kan 5 kan? Satunya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nanti tafsirnya di Eka, ya, Prasetya Pancakarsa kan?
Ya kan? Nanti kamu, Anda, maaf, ini kadang-kadang suka mengajar di kelas. Ya, baik, kita lihat misalnya teman-teman sekalian, maaf, ditarik ke pasal 29 aja, yang paling cepat. Ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Unsur keimanan ketakwaannya, pasal 29 ayat 2, untuk semua masyarakatnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini nyambung semua. Gitu. Karena kenapa? Yang nyusun dulu itu banyak ulama kita kontribusi, termasuk pendiri bangsa ini juga. Dengan, ya, jadi nggak akan pernah ini bersinggungan dalam konteks bertentangan, nggak akan pernah. Berjalan beriringan sama-sama. Karena tujuannya itu. Dan dibawa kemanapun keimanan itu dibawa. Ya, dibawa. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ini bagi umat Islam tidak ada terjemah yang paling baik dari nilai-nilai amanat undang-undang. Jadi undang-undang ini mengamanatkan kepada kita nih. Nah, sebagai Muslim dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengamalkan undang-undang ini. Sebagai warga negara mengamalkan ini, ya kan? Nah, sebagai umat Islam dilindungi kita oleh negara dengan pasal 29 ayat 2. Negara melindungi untuk ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Kita percaya dengan Islam, ya kan? Sumbernya dari mana? Dari Quran, dari hadis. Jadi ketika kita mempelajari pendidikan keislaman, itu saat yang bersamaan sedang menjadi warga negara yang baik. Muslim yang baik, warga negara yang baik. Dan nggak akan pernah hasilnya bertentangan. Karena value yang diajarkan ini dapat diterapkan dimanapun. Jadi apapun, sepanjang basicnya benar, diambil dari Quran, dari hadis, kita praktekkan, basicnya benar, itu diterapkan dimanapun, pasti akan menjadi solusi dari semua perjalanan kehidupan yang dilalui. Jadi apapun dia. Ya, karena yang Islam tawarkan di sini, selain aspek keimanan itu, ya, kalau sudah masuk ke aspek muamalah, kalau sudah iman, ibadah kan personal sifatnya. Tapi di Islam itu nggak bisa dipisahkan. Integrasi hasil dari iman dan ibadah melahirkan muamalah. Gitu. Ya, di iman kan ada kepercayaan yang kokoh. Ya, di ibadah ada pembuktian. Nah, di ibadah ini kan konsepnya masing-masing. Dan datanglah Islam menerangkan, lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah hormati yang lain, silahkan. Tapi orang Islam nggak usah ikut-ikutan. Sholat ya sholat di masjid, jangan ke tempat ibadah lain. Ya kan? Ya, sholawatan di tempat yang benar. Jadi tunaikan dengan benar. Nanti hasilnya bisa didedikasikan, dikontribusikan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara. Hasil dari sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Ya, fahsya, mohon maaf sekali, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok. Orang kalau sholatnya benar, pasti kata-katanya baik. Ya kan? Nggak terjebak pada pornografi, perzinaan, dan sebagainya. Orang kalau sholatnya benar, bebas dari kemungkaran, korupsi, kolusi, ya, berbohong, sogok menyogok, pertikaian, macam-macam. Ya, kalau sholatnya benar, sholat benar itu ada dua pengertian. Ya. Yang pertama, ada orang sholat, ya mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Ada orang sholat, cuman nggak benar. Jadi nggak dapat apa yang disampaikan ini. Yang kedua, yang nggak sholat. Ya. Sebab ada orang sholat, dikecam oleh Quran. Fawailul lil musallin di surat Al-Ma'un. Celaka orang sholat. Celaka tuh orang tuh. Lebih celaka daripada yang nggak sholat. Yang sholat aja udah celaka, apalagi yang ini. Ya. Siapa orang ini? Yang motif sholatnya salah. Jadi ketika salah, orang itu nanti akan menghukumi sholatnya juga. Sholat aja udah begitu katanya. Ya kan? Yang sholat aja begitu. Jadi cara berpikir udah salah. Karena salah menilai. Salah menilai, premisnya salah, menyimpulkannya salah. Sholat aja mencuri. Mendingan gak usah sholat sekalian. Tuh, sholatnya yang salah. Padahal cara dia menyimpulkan itu sudah keliru. Premisnya sudah salah. Ya, karena cara sholat orang ini salah. Alladzina hum yura'un. Sholatnya untuk pencitraan. Ya, tidak benar-benar patuh kepada Tuhan. Bukan untuk pembuktian iman. Ya. Itu problem. Sahun, karena itu lalai, disebut orang lalai. Jadi yang nggak sholat problem, yang sholatnya salah itu problem. Bagaimana cara sholat yang benar? Ini kan ada ilmunya. Karena itu coba lihat, Allah memberikan pembuktian yang nyata dengan menurunkan risalah. Ini bukan di tempat yang maju, bukan di Romawi, bukan di Persia yang sudah maju. Tapi di tempat titik nadir yang paling dalam. Yang semua akumulasi keburukan ada di situ. Maka disebut dengan jahiliyah. Pencuri, pezina, pemabuk, khatam semua. Penipu, khatam semua. Tapi apa yang terjadi? Ketika diturunkan risalah ini dan diajarkan lewat pengajaran, dan pertama praktek ibadahnya sholat, apa yang terjadi? Maka merubah keadaan jahiliyah jadi khair ummah. Yang paling dermawan ada di situ, yang paling jujur ada di situ, paling sabar ada yang di situ. Ya, yang paling dahsyat apa? Pendidikan yang disampaikan dari nilai keislaman ini, yang tadinya 40 orang, pas Mekah, sabiqun al-awwalun, menghasilkan 12.000 orang. 12.000 ini merubah keadaan terbelakang Yathrib menjadi suasana kota yang mencerahkan. Al-Madinah, Al-Munawwarah. Ya. Kemudian dari 12.000 ini menyebar dunia. Menyebar kemanapun, dunianya terbuka, jadi maju dan baik. Jujur terhadap sejarah. Jujur terhadap sejarah. Dengan cara baca yang benar. Coba silahkan buka.
teliti dengan baik. Bagaimana sebelum Nabi diutus? Dunia seperti apa? Bagaimana berubah jahiliyah jadi khairul ummah ketika ke Madinah? Silakan jujur dengan baik. Dibawa ke Persia, Persianya maju. Dan keadilan merata, keadilan sosial pada masa itu merata sekali. Ya, nggak ada yang tertindas seperti zaman Persia. Di Romawi juga begitu. Silahkan dibawa ke Eropa, ke Iberia, Portugal, Spanyol dan sekitarannya, ke Sevilla dan seterusnya. Maju 7 abad jadi maju. Banyak orang belajar. Ke Fez, ke Maroko, ke Maghrib, ke Khairawan, Tunisia, ke Afrika Utara. Afrika Utara jadi provinsi, ke Yaman maju. Termasuk ke Nusantara. Ketika Majapahit sedang mundur kan, coba lihat karena pertikaian di dalam dan sebagainya. Dan nilai-nilai keislaman datang, memberikan kesamaan, menghapus kemudian nilai-nilai kasta yang membedakan satu dengan yang lainnya, dibuat semua berkeadilan, sejahtera semuanya. Maka muncullah kemudian kesultanan yang di-backup oleh sunan-sunan, muncul semua menyatu. Dan mereka kemudian dengan kesadaran tinggi menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu maju, semuanya maju. Kapan? Saat semua punya kesadaran ini. Makanya di awal kemerdekaan kita menemukan pancaran dan percikan-percikan pendidikan Islam pada tokoh-tokoh kita dulu. Coba lihat, Perdana Menteri pertama siapa? Buya Muhammad Nasr. Ya, bagaimana beliau menjabat sampai kemudian selesai? Tidak pernah meninggalkan apapun. Harta tidak ada, cuma bawa sepeda. Isinya berjualan bahkan untuk menyambung hidup. Ya, apa yang dipraktikkan? Kejujuran. Dedikasi yang tinggi, kecintaan kepada bangsa. Itu praktek ini. Kiai Haji Agus Salim, berapa ilmunya? Berapa kepakarannya? Dedikasinya total. Ya, bagaimana membawa diplomasi keluar. Sampai terkenal kan waktu itu di Britania dan seterusnya. Ya, siapa lagi? Coba keluarkan semua tokoh-tokoh zaman dulu memberikan yang terbaik untuk bangsanya, untuk negaranya. Karena apa? Karena pendidikan dari agamanya.